Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi ma syaa Allah kullu ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallahi ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallahi ma syaa Allah. Bismillahi ma sya'allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم صلى الله، وإلى حضرته وإلى حضرته وصلى الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu, yakni masih pada bab keutamaan hidup sederhana. Minggu yang lalu kita membahas surah Maryam ayat 59 sampai 60. Kemudian malam ini kita teruskan pengajiannya, yakni sampai pada surah Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 80, ayat yang keduanya, Pak. Di ayat kitabnya silahkan dibuka halaman 243 baris ke-7 ya, baris ke-7 dari atas. Wa qala ta'ala fa kharaja 'ala qaumihi. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun pada kaumnya fi zinatihi dalam kemegahannya. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, dan berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, apa yang dikatakannya, ya laitalana mislama utiya Qarunu innahu ladzu hadzin adzim. Ya laitalana,
Mudah-mudahan, moga-moga kelak kami dapat mempunyai mislama utia Qarunu, seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu lazu hadzin azim, sesungguhnya dia mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Apa yang dikatakannya? Wailakum, celaka besarlah kalian. Maksudnya kalian itu orang-orang yang menghadapi kehidupan dunia tadi. Sawabullahi khairun, bahwa pahala Allah itu lebih baik, liman amana, bagi orang-orang yang beriman, wa amila salihan, dan bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi ketika Qarun yang kaya raya itu kemudian keluar dan disaksikan oleh kaumnya, fi zinatihi, dia dalam kemegahannya. Jadi Qarun yang orang kaya itu, dia keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang kaya biasa kan pakai bajunya, baju yang bagus dan baju yang megah. Kemudian keledai yang akan digunakannya itu dihias sedemikian rupa, ya, bahkan berlapis emas dan sutra, lalu dikawal oleh para bodyguard yang gagah-gagah, yang tenaganya kuat-kuat, yang hebat-hebat. Maka orang-orang yang materialistis, orang-orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan dunia, dia terkagum-kagum, lalu dia ingin agar dia pun bisa seperti Qarun. Itu kan ya lumrah ya. Orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan dunia, begitu melihat orang kaya kan begitu, oh hebat dia ya, hebat dia. Nah, kapan saya bisa seperti dia? Mudah-mudahan saya pun bisa meraih sukses seperti dia. Tapi kata orang-orang yang diberi ilmu, kata orang-orang yang dianugerahi ilmu, kata orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, yang mengatakan wailakum, celaka besarlah, merugi besar, salah besar kamu. Sawabullahu khairun, pahala Allah yang berupa surga itu, kata dia, adalah lebih baik, yakni bagi orang-orang yang beriman dan mau beramal saleh. Bapak hadirin rahimakumullah, ayat tadi kalau kita gali secara lebih dalam lagi, maka ayat tadi sesungguhnya adalah mengungkap sebuah fakta bahwa ada dua macam perspektif, ada dua macam sudut pandang ya manusia tentang kehidupan ini. Apa itu yang dua macam perspektif atau sudut pandang tadi? Yaitu pertama, ada orang yang memandangi kehidupan ini dipandangnya dari perspektif materialisme, dipandangnya dari sudut pandang material, dari sudut pandang harta benda, dari sudut pandang kekayaan. Maka dia akan terkagum-kagum ketika dia melihat orang kaya. Kepincut bahasa itanya, dia akan kepincut, dia akan terkagum-kagum begitu dia melihat
orang kaya dengan segala macam kemegahannya. Seperti yang diceritakan di dalam ayat tadi, dia mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Moga-moga kelak kita juga bisa mempunyai seperti apa yang dikaruniakan, seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu haddin atim, sungguhnya dia mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Untung banget ya dia, hebat benar ya. Lalu dia cerita tentang kekayaannya. Dia cerita tentang bagaimana dia meraih sukses. Cerita tentang usaha yang dijalankannya. Kenapa umpamanya itu? Satu. Dan ada yang kedua, golongan yang kedua, yaitu orang yang memandang kehidupan ini dari perspektif spiritualisme, ya, dari sudut pandang agama, ya. Orang yang memandang kehidupan ini dari sudut pandang agama, maka dia akan mengatakan tadi, wailakum, celaka besar bagi kamu, rugi kamu, salah kamu, keliru kamu kalau menilainya seperti itu. Pahala Allah yang berupa surga itu adalah lebih baik dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh kamu itu, dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu. Kata orang yang memiliki ilmu. Gitu. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh memiliki ilmu itu. So kalau orang itu, ya punten ini, kalau kita memandang tentang kehidupan ini, kita melihatnya dari perspektif, kita melihatnya dari sudut pandang materialisme, maka tentu kita akan menemui kejenuhan dalam hidup kita ini. Sok Bapak pikir, bagaimana gak jenuh hidup ini? Kalau orang itu memandang hidup ini dari sudut pandang materialisme tadi, sudut pandang kepada, contoh, orang kerja untuk apa? Kalau orang yang materialis kerja berarti untuk cari duit, kan gitu. Cari duit. Duit untuk apa? Duit untuk makan, duit untuk makan. Oke, makan. Pagi, siang, sore, malam, makan. Habis makan dikemanain? Dibuang kan? Dibuang. Cari lagi duitnya, makan lagi, dibuang lagi, cari lagi, makan lagi, dibuang lagi, terus berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jenuh apa tidak kalau mikirnya seperti itu? Dia pasti akan mulai jenuhan. Makan apa sudah pernah dialami. Pasti akan akan sampai kepada titik jenuh. Terus berulang-ulang seperti itu. Kerja cari duit buat makan dibuang gitu kan, ke spiteng, cari lagi, makan lagi terus gitu. Dia akan ketemu dengan titik jenuh. Apalagi buat kita yang tua-tua, yang sudah pensiun ini ya, sudah pensiun, mau ngantor sudah nggak punya kantor, mau ngomong cucu udah pada gede-gede, udah jauh semua, tinggal apa? Mau terus berpikir materialisme seperti itu, makan, melihat makan yang enak-enak, iya lihat enak dimakannya, kelihatannya enak, tapi badannya udah gak nerima. Makan yang gurih-gurih, gigi udah gak ngelawan. Iya, lihat orang makan kacang goreng, kelihatannya enak ya, makan peyek enak, krok. Tapi bagi yang sudah sepuh-sepuh yang sudah tua ini, giginya udah gak nerima, giginya udah gak nerima. Oke,
Terus apa lagi? Ngeliat, waduh itu rendang enak banget kelihatannya gitu, waduh sambelnya gitu, perutnya udah nggak nerima. Lihat es buah seger, itu enak, buah seger, apa perut udah nggak bisa. Lihat makan daging, kayak begitu, nggak bisa juga badannya, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, nggak bisa. Terus apa? Pasti akan sampai kepada ke situ, sampai kepada titik jenuh. Mau terus berputar-putar kayak begitu terus. Kerja, yuk makan, dibuang itu doang. Satu. Sampai titik jenuh. Yang kedua, dia akan ketemu dengan apa? Nanti dia akan berjumpa dengan yang namanya kehampaan hidup. Hidup ini opo? Iya. Dia nanti akan mengatakan, ya hidup ini nggak opo, hidup ini nyari apa? Nanti dia akan bertanya pada diri sendiri, sungguhnya hidup ini nyari apa? Ya dia akan bertanya, ya dia akan bertanya mengenai sejata dan urip tadi. Ya hidup sesungguhnya yang apa namanya, yang seperti apa? Dia pasti tidak akan menemukan sesuatu yang hakiki. Jadi hakikat hidup itu apa? Itu nggak akan ketemu. Kalau cara memandangi tentang hidup ini dipandangnya dari sudut pandang materialisme. Mau pakaian, dulu waktu masih muda seneng kan pakai pakaian-pakaian yang bagus, yang gagah-gagahan gitu. Sekarang udah tua, masih seneng pak pakai pakaian yang bagus-bagus ya. Di pakaian-pakaian yang bagus juga saya mau muncul aja udah pakai tongkat kayak begini, mau pakai yang bagus, mau gagah, mau kayak gitu. Enggak juga. Bapak disuguhin makanan yang enak, ya bapak udah nggak makan yang begini katanya, apa gigi nggak kuat, lambungnya udah nggak nerima. Mau apa? Mau gagah, mau naik mobil bagus, badan udah sakit, mendingan sehat naik angkot. Waktu sehat naik angkot juga enak kan gitu, karena udah pakai mobil mewah begitu, tapi udah pakai kursi roda didorong itu, naiknya aja di gimana, nikmat begitu? Enggak juga, tidak juga. Bagaimana supaya orang kemudian tidak apa namanya sampai kepada titik jenuh? Bagaimana supaya orang kemudian tidak sampai kepada yang namanya kehampaan hidup? Ini efeknya luar biasa Pak. Jenuh dan kehampaan hidup ini efeknya luar biasa. Apa itu? Itu yang bisa membuat hidup itu kemudian gelisah, uring-uringan itu karena itu sebetulnya. Karena satu kena jenuh, dua karena dia merasa hidupnya itu hampa. Akhirnya gitu. Jadi hidupnya uring-uringan, risau nggak jelas. Apa yang dipikirin kayak gitu? Akhirnya marah-marah, ya, marah-marah. Makanya orang tua nanti katanya orang kalau sudah tua tuh biasanya keluar begitu, tukang marah-marahnya keluar. Ya, padahal dulu waktu muda enggak. Begitu tua jadi gampang tersinggung, gampang marah-marah. Apa penyebabnya sesungguhnya? Dari situ tadi. Dari kejenuhan dan dari kehampaan hidup, akhirnya pelampiasannya ke situ jadinya. Jadi tinggal apa namanya? Marah-marah. Baik. Tetapi orang yang memandang kehidupan itu dari perspektif, dari sudut pandang agama, dia tidak akan menemui kejenuhan dan tidak dia akan menemui kehampaan hidup itu. Kenapa? Karena orang yang memandang hidup itu dari sudut pandang agama, dari pandang spiritualisme, dia sadar bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Hidup manusia itu sebagai apapun dia,
Ya, hidup kita ini sebagai apapun kita, apa kita sebagai pedagang, apa kita sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha, apapun kita. Untuk apa hidup? Adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sehingga kalau kita merasa capek dalam hal kita bekerja, ya kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita. Kalau apa yang kita usahakan kemudian tidak tercapai, tidak akan menjadi orang kecewa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sudah catat apa yang kita usahakan ini sebagai satu ibadah. Nggak akan ketemu dengan kecewa. Nggak akan iri hati. Melihat suksesan orang, enggak. Kenapa? Orang memandang hidup dari sudut pandang agama, dia akan sadar bahwa masing-masing orang itu sudah ada takdirnya masing-masing, ada ketentuannya dari Allah masing-masing. Sudah ada jalan hidupnya masing-masing yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak hadirin rahimakumullah. Apa sesungguhnya yang mempengaruhi cara pandang seseorang mengenai kehidupan tadi? Banyak faktor semuanya. Banyak faktor. Satu orang dengan yang lain sama-sama hidup, tapi cara memandang hidup itu bisa berbeda. Yang satu, yang penting bagaimana saya bisa menjadi orang yang kaya raya, misalnya gitu kan. Nah, yang satu lagi bilang, percuma kaya juga kalau gak sholat misalnya. Percuma kayak masih ada bilang cuma kayak gitu. Ada. Jadi apa yang mempengaruhi perspektif, apa yang mempengaruhi sudut pandang seseorang mengenai kehidupan ini banyak sesungguhnya. Apa itu? Yang pertama adalah faktor keluarga. Orang hidup dalam lingkungan keluarga yang materialistis. Ya, keluarga yang orang yang pikirannya pokoknya pikiran duit dulu kayak begitu. Ya, orang bilang buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, nanti anaknya juga seperti itu kurang lebihnya. Tapi orang yang religius, orang yang punya pengamalan agamanya bagus, suasana agamanya hidup di dalam lingkungan rumah tangganya gitu. Ya, dia juga insya Allah anaknya juga menjadi orang-orang yang rajin ibadahnya. Faktor keluarga. Lalu yang kedua faktor apa? Faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi. Orang-orang yang ya sekolahnya itu hanya di sekolah umum, dia nggak pernah ngaji di TPA, dia tidak pernah sekolah di madrasah, dia nggak pernah belajar di pesantren, ya, dengan orang-orang yang dari kecil dia sudah belajar di TPA, di madrasah, di pesantren, ini berbeda cara memandangi hidup itu dia akan berbeda. Dua, suatu pendidikan. Yang ketiga, ini yang sangat dominan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan teman-teman dia bergaul. Dia tinggal di lingkungan mana? Bergaulnya dengan siapa? Ini yang paling. Orang yang ya berada di lingkungan orang yang materialis, yang bergaulnya itu dengan orang-orang yang materialis, ya pikirannya akan sudah menjadi pikiran yang materialis. Maka Rasulullah SAW kemudian pernah bersabda, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalilu. Seseorang itu bergantung pada agama sahabatnya,
Karena itu hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Oh. Jadi hadis itu sebenarnya Rasulullah SAW mengingatkan kita agar hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih sahabat. Jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang-orang yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita untuk mentaati Allah. Kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita untuk mentaati Allah, insya Allah kita juga akan ke bawah taat begitu. Udah masuk waktu sholat diingatkan, oh udah masuk waktunya sholat. Jadi kan, kalau berkawan dengan orang yang melakukan gitu, lagi asik main kartu misalnya itu punten, udah sholat tuh tanggung, ntar dulu, tanggung, dia akan terus apa namanya berkawan dengan gitu. Maka itu saya kembali ke atas tadi. Jadi supaya hidup kita ini kemudian tidak menemui kejenuhan, supaya hidup kita ini tidak menemui kehambaan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus sebisa mungkin menggeser perspektif, menggeser sudut pandang ya tentang kehidupan ini ya, dari sudut pandang yang materialisme, dari sudut pandang yang kita dulu itu pikirannya sudah mikirin masalah-masalah duit, sekarang udah sepuh begini mau apa sih duit itu. Kalau duitnya banyak begitu juga kita nggak bisa menikmati kok, iya kan? Mau dibeliin apa sih Pak kalau duit banyak? Beliin baju bagus, udah nggak gagah lagi dipakainya. Iya. Kamu punya duit banyak, bisa nih beli baju di toko baju yang mewah, yang mahal. Bawa pakai, jalannya pakai tongkat, gagah nggak dipakainya? Ya nggak juga, gagah itu kalau dipakai sama anak muda masih bergaya, ya kan? Dipakai orang lama udah nggak gini. Ya oke, Bapak beliin apa duit itu? Beliin makanan yang enak-enak, enak kata yang masih muda, masih sehat, segar bugar. Buat kita masih bisa. Beliin peyek, nggak bisa makan. Beliin sambal goreng, yang katanya enak, sambal goreng ati, sambal goreng daging. Susah gigitnya juga, dimakan juga sakit perut. Terus mau apa? Iya, ya digeser perspektifnya, cara pandang harus digeser ke arah itu. Ya sudahlah, kalau gitu kita tinggal rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zakat, sholat sunnah, malam usahakan tahajud, nanti pagi jangan lupa duha, gitu. Terus diisi. Kalau tidak dengan itu jenuh. Mau apa? Saya katakan tadi, mau ngantor udah nggak punya kantor, mau ngomong cucu udah nggak ada cucu. Jadi kalau kita tidak menciptakan aktivitas baru dalam hidup kita ini, pasti akan jenuh. Ciptakan sesuatu baru itu dalam kita. Aktivitas yang punya nilai untuk kehidupan kita, baik dunia ini maupun akhirat nanti. Apa itu? Ya ibadah. Ibadah, berapa banyak ibadahnya? Nanti akan ketemu dengan itu. Kalau nggak uring-uringan, Pak. Kalau nggak uring-uringan itu pasti. Baik, yuk kita terusin dulu aja. Sampai pada ayat yang berikutnya ya, yaitu surah At-Takasur ayat 8. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada saat itu. Maksudnya saya itu pada hari kiamat nanti.
anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu banggakan itu. Bapak hadirin rahimakumullah, banyak orang yang menganggap bahwa hak milik, harta yang kita miliki itu adalah miliknya kita, hasil usahanya kita, dan kemudian menganggapnya bahwa kita bebas menggunakannya apapun yang kita mau, ya kan? Rumah saya, katanya gitu kan, duit saya, mobil saya. Kan banyak orang yang begitu kan, mau apa, mau dipakai apa, terserah saya. Nah ini kan anggapnya gitu, rumah saya, duit saya, mobil saya pakai apa, suka gua. Terserah saya. Nah ini kan keliru. Maka diingatkan pada ayat tadi, sumratus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pada hari itu, maksudnya pada hari itu, pada hari kiamat nanti, kamu pasti akan ditanya, ya, mengenai kenikmatan, ya, yang kamu banggakan, mengenai harta yang kamu banggakan itu. Nanti kita akan ditanya. Oke, akan ditanya. Kenapa? Karena harta yang kita klaim, kita akui sebagai itu milik kita, kepunyaan kita, dan kita sendiri yang akan bebas menggunakannya, itu keliru sebenarnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya harta kita itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu titipan, maka ya terserah siapa? Ya terserah yang ngasih titipan. Harus digunakan sesuai dengan keinginan orang yang ngasih titipan. Bapak dititipin duit, Pak titip ya Pak ya, tidak sama ini. Mau dipakai sak maunya, yang enggak dong. Kalau mau dipakai ada pertanggungjawabannya kan gitu. Pak itu duit yang dititipin tuh saya pakai buat ini. Orangnya itu apa enggak yang dititipin tuh? Mau enggak? Boleh enggak digunakan untuk begitu? Kalau boleh, kalau enggak kan bisa marah. Begitu harta yang dititipkan Allah kepada kita, harus kemudian digunakan juga sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipakai ya untuk apapun yang Allah tidak suka. Nah, maka nanti ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Subhalatus alunna yauma idin anin naim. Kemudian pada hari itu pasti kamu akan ditanya mengenai kenikmatan, mengenai harta yang kamu banggakan itu. Oleh karena itu, mengenai harta itu pertanggungjawabannya dua. Apa itu? Jadi metode jawabnya, harta itu didapatnya dari mana? Yang kedua, harta itu dibelanjakannya kemana? Kalau tentang umur, untuk apa umur digunakan? Tapi kalau kepada harta, enggak, dua. Satu ditanya dulu, dari mana harta itu didapat? Ini banyak orang yang tidak lulus hisabnya itu dalam hal harta ini karena dua pertanyaan itu tadi. Misalnya dia lulus pertanyaan yang pertama, dari mana harta kamu diperoleh? Dari dagang? Dari dagang ya Allah. Dagang apa? Dagang ini, dagang ini, dagang. Oke, halal. Dari apa? Dari gaji. Gitu. Oke, lulus. Artinya lulus, benar. Itu usahanya dari usaha yang halal, dari usaha yang benar. Oke. Belum tentu lulus yang kedua. Digunakan kemana hartanya? Oh iya, duitnya memang halal. Duitnya halal, tapi digunakannya kepada jalan maksiat, kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang kesandung yang enggak lulus
apa namanya, kalau mau jadi pejabat kan ada proper test ya, itu ini kan sama orang masuk surga juga dihisap dulu itu. Banyak orang jeblos nggak lulus pada hal-hal yang berurusan dengan harta itu, dan itu pasti akan ditanya. Sumlatus alunna yauma idin ainal, kamu benar-benar akan ditanya, nggak akan lolos mengenai harta ya. Makanya hati-hati kita dengan harta. Ya, satu. Baik, diterusin dulu ayatnya, nanti takut nggak nyampe waktunya. Sampai ayat yang ke berikutnya yang terakhir ya. Ini ada pada surah Al-Isra ayat 18. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata," dan barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, maksudnya kehidupan duniawi, ajjalna lahu, maka akan kami wa ajjalna lahu fiha, maka akan kami segerakan baginya di dunia ini. Maksudnya akan diberikan oleh Allah di dunia ini. Tapi apa? Manasya'u, yaitu terhadap apa-apa yang kami kehendaki, liman nuridu, kepada orang-orang yang kami kehendaki, summa ja'alna lahu jahannama, kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam, yaslaha, ia akan memasukinya, madmuman madhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi kalau orang dalam hidup ini ya, atau cita-citanya, keinginannya itu adalah keinginan duniawi, dikasih apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Ajjalna fiha, kata Allah, kami akan segerakan baginya, kami akan berikan kepadanya di dunia ini, dikasih. Tapi dikasih itu apa? Dikasihnya itu apa? Bukan dikasih apa yang dia ingin dikasih semua sama Allah, bukan. Bukan setiap orang yang kepengen kaya terus jadi kaya, enggak. Apa itu? Manuridu lima yuridu, yaitu terhadap apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dan terhadap siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar dia kepengen kaya terus berusaha apapun, itu sabet kiri kanan jungkir balik sampai cari pesugihan sekalipun misalnya gitu kan. Ya kalau Allah nggak menghendaki kaya mah nggak bakalan kok. Emang semua orang yang nyari pesugihan terus sugih? Wow. Ya pasti ini kalau ceritakan ada orang nyari pesugihan tapi gak sugih. Ya memang karena Allah ngasihnya itu manasa liman nasa, kepada terhadap apa-apa yang dikehendaki dan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki dapat dia, gitu kan? Dapat, bisa apa yang diinginkan dapat. Manuri itu terhadap apa-apa yang dikehendaki. Misalnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala 10 item. Misalnya gitu, pengen punya istri cantik, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil mewah, pengen punya duit yang banyak, pengen punya apa segala macam. Dikasih semua enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Ya terserah Allah. Manuri itu. Ya apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikasihnya 1 item, misalnya ya istrinya cantik tapi rezekinya seret, mungkin bisa begitu kan? Bisa. Padahal tadi mintanya kan gitu, istrinya cantik, itu rumahnya bagus, mobilnya mewah, duitnya banyak, itu kan? Mungkin gak dikasih semua. Ya kalau Allah menghendaki mungkin. Tapi mungkin juga hanya 1 item yang dikasih, misalnya tadi kan, istrinya cantik tapi dia rezekinya seret. Oke, rezekinya lancar, gitu kan? Rezekinya lancar,
tapi kemudian sakit-sakitan. Ada juga yang begitu kan, ya, ada. Padahal tadi mintanya kan ini cantik, ini duit banyak, badan sehat, tapi enggak. 5 nur itu kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendakinya? Dikehendakinya. Sebentar. Oke. Masih ya 3 menit lagi. Allah akan ngasih itu terhadap apa-apa yang dikehendaki Allah dan terhadap siapa saja yang dikehendaki olehnya. Terhadap item-item tadi yang Allah tidak menghendaki, meskipun mintanya 10, tapi Allah yang dikehendaki Allah cuma 1, ya 1 dikasihnya. Dia kepengen banget jadi orang kaya, tapi Allah nggak menginginkan dia jadi orang kaya, nggak bakalan kaya pakai cara apapun. Tapi apa oleh Allah, kalau pikirannya pikiran dunia itu, kata Allah apa? Tadi summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam. Dikasih apa? Dikasih neraka. Yaslaha madmuma madkhura, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi kalau orang tuh pikirannya hanya pikiran duniawi aja, nanti tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dikasih juga enggak, gitu kan? Dapat neraka sudah ditentukan Allah. Maka itu apa dalam hidup ini? Apa yang harus digeser lagi perspektifnya, pikirannya. Harus pikiran akhirat. Dan kata Allah, barang siapa yang dalam hidupnya itu keinginannya, pikirannya adalah pikiran-pikiran akhirat, fikirnya fikir akhirat, begitu, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Allah akan berikan pahala akhirat. Jadi dapat dua-duanya. Itu kalau pikirannya pikiran dunia, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ini mikiran duit, pengen kaya gitu, kaya apa enggak? Ya terserah Allah aja, tergantung Allah aja. Kalau Allah mentakdirkan dia kaya dia. Ya, kalau Allah enggak, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ditakdirkan Allah, kecuali apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jadi kalau nakesnya segitu ya. Maka dalam istilah Jawa itu ada istilah canting jali, ngerti nggak? Canting jali, paham Pak? Ada orang kerja untuk manting nggak kaya, oh dasar kamu nasibnya canting jali, gitu. Canting jali, paham canting jali? Canting jali itu yang buat batik gitu. Canting yang buat batik, kan gedenya seitu ya, segitu. Jadi biar dia itu ininya banyak, bahan batiknya tuh. Pewarna batiknya banyak. Kalau nyedoknya pakai canting itu dapatnya cuma segitu aja kok. Cedok lagi, beleretan lagi, dicedok lagi dapat segitu. Dasar canting jali. Jadi dia rezeki Allah kan banyak banget kan, banyak. Cuman nyedoknya itu pakai canting jali, ya gitu. Ya dapatnya segitu aja. Kayaknya di Jakarta itu tempatnya duit katanya ya. Iya. Katanya Jakarta tempatnya duit. Duit ini kan 68% itu kan beredar di Jakarta ya. Sisanya beredar di seluruh Indonesia. Emang orang yang tinggal di Jakarta kaya semua? Enggak juga kan buktinya. Ya kenapa? Tak canting jali itu tadi. Ya banyak nyedoknya dapat ya itu tadi. Makanya dalam ayat tadi manuridu lima yuridu ajalna lahu fiha, akan segera akan berikan baginya. Tapi kepada siapa? Hanya kepada yang dikehendaki, kepada orang yang dikehendaki. Jadi makanya kalau kita geser pikiran-pikiran kita ini. Kalau kita ingin mendapatkan dunianya dan mendapatkan akhiratnya, maka pikirannya harus kepada pikiran-pikiran akhirat. Nanti dunianya ngikut. Tapi kalau pikiran-pikiran dunia, akhiratnya nggak bakal ngikut. Akhiratnya nggak ngikut.
Begitu pikiran-pikiran kita, pikirannya akhirat, dunianya ngikut. Tapi kalau pikiran-pikirannya dunia, akhiratnya enggak, akhiratnya ngikut. Itu tadi makanya dikatakan dalam ayat tadi, ya ayatnya mangkari yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wal ayatu fil bab katsiratun mal'unatun. Nah, bab neraka ini banyak ya, ma'lumatun, dan memang sudah ya, sudah bisa ya. Yuk kita tutup dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafina karimna. Sallim wa radiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafina kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.